Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kita akan membahas masalah pandemi ini lagi ya. Baru saja kita tenang karena angkanya turun drastis dari yang Juli Agustus kemarin sampai 50.000, 100.000 kasus begitu, tiba-tiba sudah menjadi 1.000 ya, bahkan di bawah 1.000. Di Jakarta sendiri katanya sudah puluhan angkanya. Tapi ternyata kita tidak lama ini bernafas lega, tidak lama dibiarkan tenang oleh namanya corona ini ya. Karena saat ini seluruh dunia kembali dibuat waspada, kembali dibuat ya panik lah ya, karena ada varian baru ini ya, namanya Omicron. Sudah masuk ke beberapa negara, asalnya Afrika Selatan, katanya sudah semakin mendekat. Tadi saya baca di Australia sudah ada, sudah ada negara tetangga ini ya. Nah, bagaimana dengan negara kita dan apa itu Omicron? Benarkah Omicron ini lebih berbahaya, sangat berbahaya begitu ya? Karena katanya Omicron ini daya tularnya 500% lebih cepat dari virus asalnya. Kita akan membahasnya lagi dengan siapa kalau bukan Ibu Siti Fadilah Supari. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongin pandemi, ngomongin corona nggak enak kalau nggak nanya ke Bu Siti juga ya. Ini ya. Penting ini Bu Siti, Omicron ini apa sih sebenarnya Bu? Omicron itu adalah sebetulnya nama satu varian. Varian itu adalah produk dari suatu mutasi. Jadi kebetulan Omicron itu ditemukan di Afrika Selatan ya Bang ya, atau Botswana atau mana itu. Nah, Omicron ini sebetulnya cuma karena mutasi spike protein, jadi bukan mutasi dari virusnya. Yang namanya virusnya masih tetap virus yang lama, strainnya tetap strain yang COVID. Nah, tapi yang berubah sifatnya adalah yang ada di RBD atau ujungnya dari spike protein itu. Nah, kemudian mereka sebut sebagai Omicron. Nah, kemudian ini jadi dramatisasi gitu kayaknya. Mati loh kalau ada Omicron, sudah ada Omicron kayak mau kiamat. Nah, itu yang mau ditanyakan. Jadi ini bukan jenis virus baru, cuman no. mutasi kecil saja begitu ya? Mutasi kecil saja, strainnya masih tetap strain Wuhan. Nah, karena di dalam pandemik ini nama strain tidak pernah terdengar. Seharusnya strain itu penting sekali. Seperti pada waktu flu burung ada strain Indonesia, ada Indonesian strain, ada Vietnam strain, ada Thailand strain. Yang terganas adalah yang Indonesian strain. Jadi misalkan itu dibikin vaksin, orang Indonesia nggak akan mempan dengan vaksin yang dibikin oleh Vietnam strain. Nah, sekarang strain itu nggak dibahas, dikaburkan, nggak dibahas. Nah, ini kan lucu banget. Jadi semua negara dianggap sama aja semua strainnya, begitu dan ya? buktinya apa kok sama gitu. Nah, nggak ngerti. Tapi saya nggak ngerti. Pandemik ini memang penuh dengan misteri. Nama virusnya saja tidak seperti biasanya menyebut virus gitu. Biasanya gimana Bu maksudnya? Ya ada aturannya, menyebut virus itu ada aturannya gitu. Ini strain ini gitu. Jadi dengan nama itu kita tahu bahwa virus ini berasal dari istana, misalkan kalau H1N1 dari Meksiko, yang Mexican strain. Mungkin H1N1 yang ada di Asia mungkin strainnya berbeda. Jadi ini memang. Ya, kalau ini nggak mungkin tahu Bu, karena asalnya dari manapun juga masih debatable kan. Ini COVID dari Wuhan, COVID dari Eropa, COVID dari itu gitu. Padahal ini sangat ada ada hubungannya dengan genetik, dengan genomnya. Nah, ini kan aneh, tapi ya sudah seluruh dunia menelan, ya apa mau dikata. Dan sekarang yang bermutasi itu adalah ini yang hanya ujungnya saja. Padahal virus sendiri mempunyai protein yang banyak, bukan hanya satu. Nah, ini yang bermutasi kecil. Mutasi kecil artinya bisa dikatakan sebenarnya perubahannya kecil, jadi hampir sama dong sama sebelumnya sebenarnya. Iya, sama bukan hampir sama. Keganasannya, keparahannya, menakutkannya seharusnya sama atau malah lebih menurun.
Karena katanya 500% lebih cepat menular gitu. Kan jadi orang takut. Kalau 500% lebih menular, pasti virulensinya menurun, lebih menurun. Jadi tidak bisa suatu sifat virus itu lebih menular dan lebih ganas, itu jarang. Hampir nggak ada. Kalau lebih menular, maka biasanya kurang ganas. Oh ya, karena seperti itu yang terjadi. Misalnya virus influenza begitu mudah menular, ya dia nggak ganas gitu. Misalkan H5N1 itu yang Indonesian strain dari flu burung, itu ganas banget, tapi penularannya nggak menular. Susah, tapi H1N1 flu babi, dia sangat mudah menular, tapi orang kena hampir nggak ada yang mati gitu. Ya mati ya sedikit sekali. Jadi memang penularannya biasanya kalau penularannya cepat berarti tidak ganas begitu ya sifat itu. Misalnya virus AIDS gitu kan, ganas tapi memang susah begitu. Ya memang kalau kita baca memang belum ada ya penelitian apakah Omikron ini lebih ganas atau tidak. Yang kita dengar cuman memang lebih cepat menular katanya ya. Penelitiannya lebih ganas. Tapi sifat virus kalau lebih cepat menular biasanya itu lebih tidak ganas. Tapi itu kan biasanya Bu, masalahnya banyak yang luar biasa di pandemi. Hukum alamnya begitu. Ya, tapi banyak juga yang tidak sesuai hukum alam. Kayak sebetulnya yang namanya ada penelitian tapi tidak terlalu terkenal. Itu kalau virus di sini itu kena katulistiwa, itu cuma bisa tahan 5 menit di luar. Jadi kita mestinya nggak terlalu takut banget. Gitu. Tapi sudah terlanjur paket ketakutan itu dibawa dari sono, ya kita harus takut gitu. Iya, tapi memang kita pernah mengalami pengalaman buruk ya Bu ya, ke Juli Agustus kemarin, ke gelombang kedua itu korbannya banyak Bu ya yang seperti itu. Mungkin itulah yang membuat ketakutan ya, akankah itu akan terjadi kembali Bu peristiwa yang kemarin itu? Mungkin tidak, menurut saya tidak akan. Mudah-mudahan tidak akan sampai ke Indonesia. Kenapa kok di Eropa? Karena Eropa itu vaksinnya kan memang vaksin yang cuman untuk spike protein aja, bukan vaksin yang dibuat dari inaktivasi dari virus. Kalau kita kan pakai Sinovac, pakai itu udah. Oh, kalau Sinovac dari virus dilemahkan. Itu the whole virus yang dilemahkan. Kalau sana enggak, dia pakai AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson. Nah itu. Jadi mereka tidak. Tapi sekarang di Indonesia banyak juga pakai Moderna, Pfizer Bu. Menurut saya ya ada hubungan. You sudah divaksin atau belum divaksin, apakah bisa kena Omikron? Bisa. Tapi jangan takut kena Omikron, you divaksin atau belum divaksin, insya Allah tidak akan berbahaya. Nah itu, jadi kita jangan sampai panik. Menurut saya jangan sampai kita menaikkan level sehingga ekonomi tersendat-sendat lagi. Sekarang ekonomi sudah mulai dan jangan itu disendat-sendat lagi. Ekonomi tumbuh itu termasuk terapi, termasuk obat untuk rakyat banyak. Begitu ekonomi berjalan baik, kesejahteraan naik, rakyat banyak jadi tentram. Nah itu imunitas menjadi tinggi sehingga serangan virus akan bisa dikalahkan dengan imunitasnya masing-masing. Ini teorinya ya, walaupun harus diteliti itu. Tapi orang kembali kemudian lari kalau sudah ada kayak gini itu lari ke vaksin. Sudah banyak nih teman-teman saya tanya, ayo kita booster yuk, booster gitu kan Bu. Nggak ada hubungannya. Nggak perlu booster jadi Bu? Nggak. Ya maksudnya untuk mencegah Omikron. Kalau Omikron tidak di booster mau nggak di booster ya mungkin ada dapat Omikron sama aja. Oh kenapa begitu? Karena vaksin ini tidak ya tadi. Nah kan beda, dulu dia katanya dulu untuk Delta, katanya dulu kalau untuk strainnya ya, tapi apakah untuk spike-nya ya apa tidak ya, nggak ada gunanya, nggak ada relevansinya. Maka sebetulnya apakah kita perlu orang kemudian dikejar-kejar lagi, PCR dikejar-kejar lagi, testing menurut saya itu kurang relevan. Apalagi sekarang sudah ditemukan obatnya di Amerika, 2 macam obat, aku lupa namanya. Obat untuk COVID sudah diumumkan sama WHO. Lah kalau
kalau dalam pandemi itu sudah ditemukan obatnya, seharusnya namanya bukan pandemi lagi. Jadi kita lebih fokus ke pengobatan, bukan ke vaksin. Tapi mungkin vaksinnya belum habis. Nah, kalau vaksinnya untuk vaksin strain Wuhan ya monggo saja mau. Tapi tujuannya apa? Wong sekarang udah enak begini loh. Ya Bu, ini obat COVID sudah dimuat ya ini dibuat di Antara News ya 9 Oktober. Molnupiravir ya Bu ya, obat COVID yang sudah ditemukan ini digadang-gadang sebagai obat yang ampuh untuk COVID, gitu ya. Kalau sudah ada obatnya, jangan menurut saya nggak usah berpikir tentang vaksin. Iya, karena obat ini disebut memiliki efek hingga 100% saat uji klinis fase 3 gitu. Ya itu dia. Dan obat ini disebut-sebut akan tersedia di pasar dalam waktu 4-5 bulan. Masih baru Bu. Bentar lagi kan, dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Ya. Pasien bisa minum obat sendiri di rumah dan sembuh dalam 5 hari begitu. Tuh. Sehingga sangat nyaman digunakan sama seperti orang mengobati flu biasa seperti sekarang ya. Molnupiravir adalah obat antivirus yang awalnya dikembangkan Emory University ya dalam rangka penemuan obat untuk Venezuelan equine encephalitis virus begitu ya. Kemudian ada lagi obatnya satu lagi nih Bu. Ada lagi ini dimuat di Detik Health ya. Baru lagi obat COVID Ronaprev gitu ya. Itu apa gimana tuh? Ini diklaim cegah kematian hingga 70% begitu ya. Obat COVID terbaru buatan Roche ini. Oh, Roche. Ronaprev. Itu apa dari WHO anunya? Antara ya. Iya, ini disebut mampu mengurangi resiko perawatan di rumah sakit dan kematian hingga 70%. Artinya sudah diteliti. Jadi kalau sebenarnya kalau udah ada obatnya, kita menurut saya testing nggak perlu, PCR nggak perlu. Begitu ada gejala masuk rumah sakit, dinilai perlu obat apa tidak. Kalau perlu obat dikasih obat, kalau enggak ya ini pasti sembuhnya sembuh, ditegaknya di kematian, bukan di penularan. Penularan nggak apa-apa kalau orangnya, misalkan penularan hanya seperti flu biasa seperti sekarang, ya harus dikejar-kejar pakai PCR kan enggak. Menurut saya satu PCR itu mahal, walaupun dibeli oleh negara juga mahal ya kan. Walaupun rakyat mungkin tidak usah beli, itu rakyat nggak usah beli mestinya kalau mau periksa PCR, mau periksa apa. Nah itu. Nah ini WHO berencana membeli pil obat COVID yang baru dibuat oleh Merck ya. Badan PBB tersebut akan membeli seharga 140.000 per pil. Mahal juga ini obatnya Bu ya. Ya itu nanti detailnya mungkin. Jadi ini sudah di WHO pun sudah mengakui ya Molnupiravir ini ya. Karena diketahui efektif memangkas tingkat rawat kematian ya hingga 50%. Nah, mungkin sekarang lebih fokus ke situ sehingga kita tidak perlu sampai harus mengulangi aktivitas sehari-hari dan lain sebagainya. Anak saya baru sekolah 2 hari dalam seminggu. Masa nanti disuruh di rumah lagi begitu ya Bu ya? Iya. Makanya saya juga heran, belum lagi nanti bangsa restoran-restoran tutup lagi, ini lagi nggak ada gunanya. Udah ada obatnya. Itu kita tidak takut dengan penularan. Karena setiap yang ketularan akan bisa diobati dan hidup gitu. Ini seperti akhirnya tidak butuh vaksin juga dong Bu kalau sudah ada obatnya. Ya kan ini kayak orang sakit flu begitu kan Bu jadinya. Jadi sakit flu. Kalau secara harfiah itu ya mestinya tidak nggak butuh vaksin lagi. Tetapi kalau itu sudah di program pemerintah, vaksin itu untuk ke mall, vaksin itu untuk ke sekolah, vaksin itu kan. Ya kalau program pemerintah agak sulit, tapi padahal sebetulnya kalau kita mikir sebetulnya nggak perlu, apalagi sudah ada obatnya. Tapi penyakit lain misalnya kayak sekarang itu kan anak saya divaksin atau misalnya polio seperti itu kan memang fatal ya kan. Itu kan memang sudah pakem itu yang 4 itu, 1 BCG. Ya, nah itu meskipun ada obatnya tapi memang karena dampaknya juga. Nah, kan itu kan bukan pandemik, itu namanya vaksinasi untuk pencegahan. Nah, jadi itu virusnya sudah stabil,
sehingga bisa dibikin vaksin tersebut. Tapi kalau yang ini kan virusnya masih berubah-ubah. Dulu Delta, sekarang Omikron, nanti jangan-jangan Omega lah udah. Nah itu udah. Makanya kok saya kalau melihat dari penjelasan Bu Siti tadi, katanya Omikron tidak terlalu berbahaya sepertinya karena bukan sesuatu yang benar-benar baru, karena hanya mutasi kecil saja dari virus itu. Tapi kenapa ini sepertinya gaungnya ini udah mulai, saya bacanya juga udah mulai ini Bu. Ngeri gitu ya. Ya itulah yang aneh dari perjalanan pandemik ini. Banyak yang aneh sih sebetulnya, yang sebetulnya loh kok begitu sih banyak. Tapi semua masyarakat itu ikut aja, semua masyarakat sedunia loh, bukan hanya Indonesia. Semua, jadi saya itu heran. Ternyata kebenaran itu, ternyata tidak perlu di voting. Kebenaran itu kalau ya benar, walaupun di antara 100 orang yang benar 1, itu bukan berarti yang benar itu menjadi salah, yang salah menjadi benar. Nah sekarang nampaknya seperti itu. Pendapat 1 orang bisa mempengaruhi semua orang, sehingga walaupun itu belum tentu benar, ya itu yang dianut. Dan memang seperti kata Bu Siti tadi itu ya, diturut oleh seluruh masyarakat dunia. Karena semua tampaknya diam, tidak ada yang mengkritisi, tidak ada yang mempertanyakan berbagai yang dirasa aneh begitu ya. Bagaimana dalam waktu singkat ya, nggak sampai sebulan itu corona saya kena kan Juli dulu Bu ya. Terus saya PCR selanjutnya tuh UGD-nya udah sepi Bu. Waktu tuh PCR pertama kena itu full sampai banyak yang meninggal gitu. PCR terakhir yang mau sembuh itu. Padahal yang meninggal itu biasanya komorbid. Iya. Bukan karena itu. Dan itu apa namanya langsung hilang begitu, langsung turun drastis. Nggak ada orang yang mempertanyakan. Ya sudah diterima saja begitu ya. Ya saya mempertanyakan tapi kan nggak ada yang jawab. Ya dan bukan maksudnya. Setelah saya mempertanyakan, maksud saya supaya ilmuwan kita itu menjawab gitu loh. Dan nggak ada yang jawab gitu, maksudnya nggak ada yang melakukan penelitian. Kemudian sampai gitu. Jepang menghadapi itu, barulah dia melontarkan ke dunia internasional. Aku sudah berapa bulan yang lalu mengatakan, Jepang juga kaget, kok tiba-tiba hilang. Karena kalau kena vaksin kan efektif 2 bulan ya, 1 suntikan kedua. Nah ini nggak sampai sebulan sudah hilang. Padahal vaksin kan butuh waktu lama, ada suntikan ke-1 dan suntikan kedua baru efektif begitu ya. Nah makanya dulu waktu saya kena itu saya minum ivermectin Bu. Karena saya pikir kayak di India hilang, rupanya di India mungkin bukan gara-gara ivermectin Bu, memang udah hilang kayak di Indonesia begitu ya. Tiba-tiba lenyap ya. Jadi kita nggak pernah tahu sebenarnya, cuma menduga gitu ya Bu ya semuanya. Nggak ada penelitian. Padahal harusnya penelitian itu penting sekali dalam keadaan seperti itu. Apalagi untuk membuat suatu kebijakan untuk rakyat yang jumlahnya 270 juta. Seharusnya semuanya adalah by risk. Ini di risk begini. Jadi jangan diikutkan dengan kebijakan internasional yang belum tentu cocok dengan kita. Jadi pemerintah harus mengumpulkan jago-jago virolog klinis, taruh di situ dan diberikan ruangan, diberikan ini, ayo kamu meneliti ini. Misalkan kayak Omikron itu, menurut saya bukan testing, semua orang dites, semua orang dikejar-kejar lagi pakai PCR, menurut saya bukan itu. Nomor 1, kita jaga pintu masuk. Dari luar sama sekali tidak boleh. Kalau ada yang sakit, tolong di luar aja dulu, jangan masuk dulu. Nah, saya dulu pernah mengalami itu di H1N1. Jadi semua saya stop dari Singapura, dari Malaysia maupun dari Thailand. Saya bekerja sama dengan menterinya mereka, dan mereka kemudian nyetop. Nanti kalau ada asenku, tolong diobatin dulu di situ. Nah gitu. Nah kemudian jadi tidak boleh masuk sama sekali. Nah kemudian kalau toh ada laporan atau laporan atau orang yang diperiksa ternyata positif. Nah ini harus dilacak betul virusnya. Virusnya itu
virus yang seperti apa, akibatnya seperti apa, datangnya dari mana dan sebagainya. Atau jadi harus dikejar virus yang ketangkep ini. Kayak dulu waktu COVID kan cuma 2 orang yang kena pertama 2 orang dan itu pun dia nggak apa-apa, dirawat di rumah sakit juga tidak ada gejala apa-apa, kemudian dikatakan itu positif COVID, kemudian jadi positif beneran. Jadi menurut saya kalau masih 1-2 jangan diumumkan dulu, dilacak dulu virusnya dan dilihat dulu orangnya. Dipelihara dulu, diopainin dulu. Nah setelah itu baru diumumkan ini positif, tapi dirawat selama 5 hari sudah sembuh, gitu kan enak. Tidak membuat rakyat panik. Iya. Memang seperti yang kata Bu Siti tadi itu emang misteri sendiri ya, semuanya serba misteri. Virusnya sendiri juga misteri ya Bu ya. Ini sebenarnya virus ini dari apa asalnya, dari mana asalnya juga katanya kan dulu itu dari pasar di pasar kelelawar, dari kelelawar di Wuhan ya, pasar hewan-hewan liar yang dikonsumsi oleh manusia. Tapi seperti itu nggak ada kejadian dari hewan ke hewan dulu ya, nggak ada kejadian kelelawar mati ya. Kemudian mutasi ke manusia, seperti itu harusnya ya Bu ya. Jadi kalau dulu flu burung seperti itu, dari burung dulu begitu, ayam dulu ayam mati. Ayam mati dulu banyak, baru nanti mutasi ke manusia. Begitu. Nah ini nggak ada kejadian berarti bukan dari kelelawar dong Bu? Iya, jangan nggak tahu, orang memang nggak ada datanya. Jadi sekarang itu pandemi ini tanpa diketahui pertama kali virus itu datang dari mana. Maka terjadilah peperangan tuduh-tuduhan antara Amerika dan China. Amerika menuduh lah bocornya di Wuhan, Sputnik yang disalahkan. Nah, yang di sini bilang karena aku nggak punya. Lah ini agak justru menunjukkan bahwa memang mereka sedang mencari sebetulnya virus yang pertama itu dari Wuhan apa dari Sputnik. Artinya mereka belum tahu seperti apa virus pertama yang muncul itu. Dan yang di Wuhan itu kemudian ditelusuri lagi, ternyata laboratorium yang afiliasinya Amerika. Dananya juga dari sana. Nah itu yang kemudian terus hilang sekarang. Hilang, nggak pernah dirembuk lagi di dunia internasional. Iya, terus ya di Cina juga hilang seperti Indonesia gini kali ya Bu. Tiba-tiba waktu itu saya ingat lebih duluan hilang ya, tiba-tiba sudah konser musik, sudah acara konser-konseran, maraton, udah ya kayak gini tuh. Iya. Jadi tiba-tiba hilang, jadi ini fenomena baru, suatu virus yang bisa hilang dadakan begitu ya. Hilang dadakan, kayak tahu bulat digoreng dadakan. Nggak gradual gitu ya Bu ya, karena kan kalau korbannya banyak pastinya gradual kan. Harusnya hilang loh. Iya, langsung tadinya 56.000 per day jadi 100 jadi berapa? Sekarang puluhan katanya di Jakarta kasusnya. Saya kalau PCR, karena saya trauma, saya masih sering PCR Bu. Saya selalu nanya, nggak apa-apa pokoknya PCR aja, 2 minggu sekali PCR. Saya sering nanya, ada yang positif nggak ke labnya katanya? Nggak ada. Setiap kali saya PCR katanya nggak ada yang di satu laboratorium ya. Begini ya? Iya, PCR. Sekarang ada loh PCR yang pakai ludah. Iya, itu lebih enak. Jadi kalau menurut Bu Siti, berarti Indonesia jangan ketinggalan. Sekarang kan sudah disuruh borong vaksin nih. Nah, sebentar lagi ada obat nih. Berarti kita harus borong obat lagi dong sebentar lagi. Karena jangan kalau suka ini kan. Maksudnya untuk menghadapi yang akan datang itu cukup dengan obat. Ya jangan, ya duitnya vaksin mungkin digeser untuk beli obat gitu kali ya. Iya, karena kan double nanti. double. Karena saya ingat waktu saya kena juga banyak, semua orang pasti ingat ya ketika Juli itu obatnya langka. Obatnya nggak ada, itu yang bikin orang banyak lewat juga. Oksigen nggak ada, obat nggak ada, seperti itu. Sebenarnya angka kematian juga tidak terlalu meningkat dibandingkan dengan yang biasa. Ya, cuman ini ada suatu keanehan ini aku saya cuma diceritain ya. Angka-angka kematian penyakit lain itu pada turun karena di COVID kan gitu. Nanti misalkan penyakit jantung. Nanti jantung sama COVID di COVID kan.
stroke, jadi COVID kan. Jadi angka-angka kematian yang lain agak turun, tapi angka COVID tidak terlalu mengerikan lah dibandingkan dengan kematian biasa. Ya karena biasanya orang kalau sakit parah memang ketularan semua virus ya Bu ya. Ya terus akhirnya kena virus COVID dibilang sakit COVID itu. Padahal sakit sebelumnya sudah ada begitu ya. Dan itu lagi bukan hanya itu. Yang diganti oleh pemerintah, yang diagnosenya COVID. Nah, iyalah masa pemerintah mau ganti yang semuanya. Kan dipilih dong yang korban COVID dibayarin. Nah sehingga kalau dia sudah komorbidnya berat banget, kena COVID, maka dia dibilangin COVID. Jadi bisa dibayari oleh pemerintah. Jadi kalau menurut Bu Siti kita harusnya sudah kembali normal, dulu ada istilah new normal lagi begitu ya, tidak usah. Dan kita tidak perlu worry karena sudah ada obat. Kalau sakit ya diobatin. Jangan takut ketularan. Flu itu nularnya kayak apa coba? Tapi kan nggak mati karena flu. Jadi orang tenang aja. Apalagi dalam kasus Omikron ini belum ada penelitian tentang sebenarnya seganas apa begitu, belum. Saya nggak baca tuh, Ibu mungkin tahu nggak ada. Mereka sebenarnya ada itu tapi dipotong. 500% lebih menular. Dan ini menguntungkan karena sebetulnya terusannya begitu dipotong. Karena keganasannya berkurang. Jadi seharusnya ini sebenarnya Omikron ini kabar baik dong Bu ya. Karena virusnya bermutasi menjadi lebih tidak ganas gitu, meskipun lebih menular tapi lebih berkurang keganasannya. Lebih berkurang keganasannya begitu ya. Ya di sebagian berita disebut sih banyak yang mengalami gejala ringan saja gitu. Tapi dan sekarang yang paling banyak di Belanda. Ada 99 orang tuh yang di tempat asalnya baru 50 orang, yang lainnya cuma satu. Ya di Australia satu, di tempat-tempat satu seperti itu. Tapi angkanya memang langsung naik sih Bu. Tapi memang korban meninggalnya itu memang nggak naik. Iya. Ya itu jadi sekarang itu masih kritis meninggal berapa gitu. Itu yang meninggalnya karena apa? Karena komorbid apa karena yang lain. Jadi ya kita tidak perlu terlalu ini ya sebenarnya. Tidak perlu terlalu takut. Tidak perlu terlalu takut. Tidak usah level-level itu dinaikkan PPKM sehingga semakin mempersempit gerakan rakyat untuk memajukan ekonomi mereka. Rakyat sudah sangat menderita dalam 2 tahun ini. Yang punya modal banyak ya modalnya susut. Yang tidak punya modal apalagi. Banyak deh kesulitan, PHK bergelombang, banyak pengangguran. Dan nggak usah sibuk cari booster gitu ya Bu ya? Booster vaksin ya, karena influenza itu sendiri. Apa ya ada tuh yang nyari booster? Teman-teman saya semua pada nyari booster mau gara-gara Omikron ini. Kok ya aneh toh? Ya, jadi sebenarnya udah nggak perlu lagi ya Bu ya, karena influenza sendiri sebenarnya ada vaksinnya juga, tapi kayaknya nggak efektif ya Bu vaksin influenza. Iya. Ya karena tetap saja orang ketularan flu terus begitu kan meskipun. Oh enggak. Iya. Kalau saya umroh itu kan selalu saya vaksin. Flu vaksin, seasonal flu vaksin. Itu dalam 1 tahun itu bisa nggak kena flu. Oh, memang efektif begitu ya. Efektif. Kalau untuk seasonal flu, nah vaksin itu selalu harus spesifik. Kalau itu vaksin COVID, ya dia hanya sensitif terhadap virus COVID. Tidak bisa dengan virus yang lain. Kalau untuk varian misalnya kemarin kan varian Delta katanya. Kemarin itu kan ya termasuk saya itu divaksin April, kena COVID-nya Juli begitu ya. Jadi 2 bulan setelah divaksin saya kena COVID, katanya karena beda varian Delta begitu ya. Ini vaksin itu harus spesifik termasuk variannya Bu? Ya kalau bisa, tapi itu sebetulnya strain-nya. Yang lebih utama strain. Hanya pandemik ini yang mengetengahkan varian itu mengetengahkan spike protein, menyampaikan virusnya yang gede, tapi dia yang pakai selalu ini. Semua vaksin yang dibuat di luar, semua bikinnya spike proteinnya aja. Di situ aja bikinnya. Kecuali Sinovac tadi kata Ibu. Kecuali Sinovac, Sinopharm, CoronaVac.
Itu pakai virus yang dilemahkan. Virus yang dilemahkan. Jadi nah itu kalau pakai virus itu bisa berbagai varian ya, karena kan pusatnya dia. Jadi bukan hanya. Jadi Indonesia lebih aman ya, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan karena banyak juga yang pakai Sinovac meskipun katanya efektivitasnya cuma 6 bulan Bu. Nah saya kan sudah lebih 6 bulan tuh. Enggak juga ya Bu ya. Jadi yang lebih utama sepertinya kita lebih fokus ke kembali hidup normal dan ya mudah-mudahan obatnya cepat datang begitu. Tapi tetap prokes loh ya, tetap pakai masker dan sebagainya dengan tertib. Udah dianggap saja prokes itu satu hal yang sehari-hari. Jadi jangan dianggap ini karena COVID dan jadi tegang ya. Kita mesti tenang aja, ya, tenang. Jadi nggak kira-kira kalau menurut prediksi Bu Siti nggak akan ada gelombang 3 seperti yang ditakutkan? Insya Allah nggak akan ada. Gelombang 3. Sampai detik ini para epidemiolog tidak menemukan gejala-gejala untuk gelombang ketiga. Menteri Kesehatan juga mengumumkan tadinya Desember. Katanya ada gelombang. Tapi Desember mungkin juga Februari. Saya pikir pemerintah takut dengan kerumunan. Padahal tidak ada bukti bahwa kerumunan itu meningkatkan penularan ya. Tapi itu untuk hati-hatinya orang Indonesia kan selalu hati-hati. Nah itu Desember ini tetap levelnya dinaikkan dan terutama pada waktu Natal dan Tahun Baru. Ya saat ini tapi kenyataannya Bu saat ini di Eropa naik ya entah varian Omikron atau apapun juga pokoknya angkanya naik di Eropa padahal di Eropa vaksinnya juga lebih banyak begitu meskipun yang kelompok anti vaksin katanya banyak juga yang anti vaksin ya tapi pastinya lebih kalau yang nggak divaksin katanya kemarin kita wawancara dengan Syahganda Nainggolan yang ada di Belanda semua divaksin yang tidak vaksin kemanapun pergi di PCR jadi sama lah treatmentnya ya ada pencegahan juga bagi yang tidak divaksin tapi toh nyatanya juga naik juga angkanya begitu ya Bu ya. Jadi yang lebih baik kita fokus ke pengobatannya saja begitu karena kalau dicegah penularannya sepertinya kita nggak tahu nih penularannya gimana bisa. Apa bisa dicegah dari vaksin yang ada? Itu pertanyaan lagi dan belum ada penelitian. Selalu ada komentar misalkan dari WHO bahwa vaksin yang ada bisa mengurangi bisa menghadapi Omikron tapi bukan penelitian itu pernyataan begitu apa yang kita pegang gitu. Nah, mestinya kita meneliti sendiri. Orang Indonesia meneliti sendiri Omikron datang ke Indonesia itu sifatnya seperti apa, berbahayanya seperti apa. Bisa sebetulnya. Nah, fokusnya ke situ. Jangan ke surveillance. Tapi surveillance-nya memang perlu, tapi kan mahal. Atau PCR kayak zaman waktu itu nyari kasus sampai di swab karena itu meneror rakyat, rakyat menjadi tidak tenang. Tapi ya padahal misalkan sebetulnya udah kena Omikron tapi cuman kayak flu biasa, 3 hari 5 hari sembuh sendiri. Tapi karena ketahuan, gue langsung ditangkap dimasukin rumah sakit misalnya gitu. Ya. itu kan side effect-nya seperti itu ya, itu yang saya tidak inginkan gitu. Iya, padahal kita kan sebenarnya di Indonesia banyak juga ilmuwan ya Bu ya, peneliti juga banyak ya Bu ya. Itu kemana semua ya sekarang kok nggak ada penelitian yang dikeluarkan begitu hasil dari Indonesia sendiri karena Ibu Siti dibilang kan strain-nya beda-beda kadang-kadang masing-masing negara. Ini Indonesia ini tentunya punya strain sendiri. Seperti apa gitu kok saya nggak dengar ya Bu? Ya ada. Kemana ini Bu semua peneliti itu Bu? Ya nggak tahu, orang saya ada di pinggiran kan, saya nggak ngerti kenapa juga. Apa mereka takut bersuara karena suara ilmuwan yang benar pasti akan agak berbeda dengan yang berasal dari WHO atau dari mereka. Nah sehingga akan terjadi pergesekan. Pemerintah tidak menginginkan pergesekan itu. Padahal kalau tidak menginginkan pergesekan, teliti aja dengan ahli-ahli peneliti dari Indonesia gitu. Dan hasil itu kemudian diumumkan secara transparan. Maka saya mengatakan kita ke depan harus menghadapi
ini sudah pernah ada pandemik. Pasti kita tidak akan pernah lepas dari pandemik berikutnya. Karena ini sudah menjadi alat mereka untuk mempengaruhi sesuatu lah yang kita nggak tahu. Nah, maka kita harus siap untuk menghadapi semua pandemi. Kata Bill Gates bahwa sekarang malah bioterorisme sudah akan menjadi masa depan dunia ini adalah mereka harus menghadapi bioterorisme. Akan ada lagi pandemik cacar katanya. Ya. Nah, untuk itu negara harus dewasa. Maksudnya harus bersatu padu dengan rakyatnya untuk melawan segala sesuatu yang berasal dari luar. Maka rakyat juga akan patuh pada pemerintahnya. Pemerintah harus transparan dalam melindungi rakyatnya. Selama ini kan tidak transparan, jadi terjadi huru-hara dan sebagainya. Dan ternyata malah harga PCR saja menjadi masalah. Nah, itu Gak transparan, harga PCR saja nggak transparan, ternyata murah. Iya. Makanya itu sangat melukai rakyat. Dan jangan disalahkan kalau rakyat itu kurang mempercayai kebijakan-kebijakan. Nah, kepercayaan rakyat sangat penting. Jangan terus dibilang kadrun ya Bu ya. Apa? Tapi Bu, tadi kan Ibu bilang peneliti-peneliti banyak yang mungkin takut bersuara karena beda pendapatnya begitu ya. Nah kalau Bu Siti sendiri kok nggak takut sih Bu, sering bersuara beda ini Bu? Karena aku pandangan opini saya. Dan saya adalah orang yang pernah mengalami sendiri menghadapi pandemik dan kemudian bergumul sehingga pandemik itu berhenti. Dan itu 2 kali pandemik. Dan flu burung dan flu babi. Nah itu banyak hal yang saya kepingin sumbangkan untuk masyarakat dan untuk pemerintah. Kadang-kadang pemerintah mendengarkan, kadang-kadang tidak. Dan alhamdulillah apa yang saya omongkan kan terjadi beneran. Bahwa nggak ada vaksinasi itu menghentikan pandemik. Sekarang sudah terbukti. Di luar yang vaksinasinya sudah 80%, 85%, tetap aja ada outbreak. Nah itu bahwa maksudnya bukan menafikan begitu, tetapi tolong dong pemerintah cari akal yang lain gitu, selain vaksin. Dan mudah-mudahan juga penelitian selanjutnya itu tadi menemukan obatnya ya. Di luar negeri sudah ada ya, di Indonesia belum ada. Itu kan kita sempat wawancara sama Bu Siti kemarin, vaksin Nusantara. Wah banyak yang hubungin saya loh Bu. Pada nanya, menghubungi saya menanyakan soal vaksin Nusantara, begitu banyak yang kepingin. Oh ya ini terus. Masih ada. Pemerintah sudah memberikan lampu hijau pada vaksin Nusantara. Dan bahkan Pak Jokowi katanya mau di booster dengan vaksin Nusantara. Oh ya, sudah dapat lampu hijau, artinya nanti bisa dijual publik. Mudah-mudahan Desember atau Januari fase ketiga akan berjalan. Oh, penelitian fase ketiga setelah itu bisa diproduksi massal begitu Bu? Ya, nah kalau itu sudah diproduksi massal, kita nggak takut penyakit baru datang seperti apa. Karena itu juga dari strain ya? Ya, tidak takut misalkan ada virus baru. Virus baru itu bisa kita ambil virusnya, virusnya untuk kita challenge dengan identitas kita, masukin ke sini udah beres. Kita udah kebal terhadap virus baru itu. Oh jadi bukannya mandek ya vaksin Nusantara ini, masih ada harapan ya Bu? Terus berjalan dong. Dan itu suatu solusi yang sangat luar biasa. Karena itu imunoterapi ya sebetulnya, jadi antara vaksinasi dan terapi. Jadi mungkin ini juga menjadi salah satu alternatif. Ya, yang penting tetap positif gitu ya, tidak usah terlalu panik ya, karena kondisinya sebenarnya sama gitu ya. Mungkin kalau ada kejadian-kejadian aneh baru mungkin nanti panik Bu, karena kan kalau secara ilmiah, secara hukum alam seperti yang disampaikan Bu Siti, tapi kadang-kadang ada keanehan-keanehan itu mungkin itu yang harus diwaspadai ya Bu ya. Ya, keanehan kalau itu tidak melanggar aksioma atau hukum alam, itu oke. Tapi kalau itu melanggar hukum alam, ya berarti dibikin-bikin gitu. Ya, tapi tetap saja ya masyarakat yang menanggung akibat. Karena COVID ini saya bilang
virus kejutan, semuanya mengejut-kejutkan, jadi nggak diprediksi gitu, tidak bisa diprediksi. Kayak sekarang ini kita kan sudah tenang, begitu sudah turun, dikejutkan lagi nantinya. Jadi terus. Tapi kita baru mau gelombang 3 loh. Di Eropa ada gelombang 4, gelombang 5. Mereka pada lockdown. Kemudian, tapi mereka ada yang menentang ya, karena hak asasi manusia itu ya. Mereka nggak mau pakai masker juga. Ya, jadi itu juga satu faktor apa mungkin nggak tahu saya. Iya, lagi-lagi semuanya banyak faktor yang di penelitian. Yang pasti ini Omikron ini sebenarnya bukan hal yang menakutkan, bukan sesuatu yang baru karena mutasi kecil saja dari virus itu, begitu ya. Spike proteinnya saja begitu yang bermutasi. Dan mudah-mudahan mutasinya ini justru membuat cepat menular, tapi membuat lebih lemah atau tidak ganas, lebih cepat sembuh gitu ya, sehingga ya lama-lama COVID kayak flu biasa begitu ya. Ya, terima kasih ini Bu, waktunya sudah ngobrol dan menyempatkan waktu di tengah-tengah aktivitasnya. Masih ngajar ya Bu? Tadi katanya tadi pagi ngajar katanya. Ngajar di mana Bu? Iya, ngajar biasa. Biasa kan dokter ahli jantung. Oh, dokter ahli jantung masih ngajar, masih dosen. Wah, luar biasa, masih aktif. Terus berusaha, ini Bu, bersuara Bu ya. Ya insya Allah, saya hanya akan menyebarkan kebenaran. Soal kebenaran itu diterima atau tidak, itu adalah terserah yang mendengarkan. Ya, mudah-mudahan bangsa dan negara kita terhindar dari bencana penyakit, apakah itu pandemik, apakah itu bioterorisme. Pokoknya kita semua mudah-mudahan sehat walafiat. Dan negaranya juga menjadi negara yang sehat, bukan hanya bangsanya yang menjadi bangsa yang sehat, mudah-mudahan negara kita juga akan menjadi negara yang sehat. Jadi nggak ada itu dipaksa sehat di negara yang sakit. Virusnya udah sehat ya, virusnya udah ini negaranya yang sakit gitu ya Bu ya. Tapi nggak pernah ada tekanan ya Bu ya selama bersuara ini? Insya Allah enggak. Karena saya bersuara apa sih, saya tidak menentang pemerintah, saya tidak, hanya apa yang saya ketahui yang kebetulan tidak disebut pada sehari-hari gitu. Mereka berhalak matanya. Ya, tapi apa ya, tidak mainstream pendapatnya, kadang-kadang tidak mainstream begitu loh Bu, dan suka tidak ada tedeng aling-aling begitu. Iya toh. Tapi itulah yang diinginkan publik, karena publik yang ingin yang tadi dikatakan transparan begitu ya, nggak ditutup-tutupi. Tidak ada yang saya sembunyikan, tidak ada dusta di antara kita. Itu yang mesti bangsa ini harus pegang itu. Baik, terima kasih Bu, semoga sehat terus, kita bisa ketemu lagi ya. Demikian juga semua yang menyaksikan tayangan ini semoga sehat terus ya, dan terus menyaksikan tayangan di Realita TV. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.